Sebelum itu sih saya dulu pengalamannya ya apa ya sempat yang di Seleknas Indra Safri dulu. Itu masih mencanangkan waktu Indra Safri sebelum 2019. Ini emang keroyokan lagi. Jurusan sih saya tadinya Pasar Bo ya Mas, cuman enggak gitu. Kamu tanya, Mas Febri Sikio. 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman Penasport, di mana Penasport adalah podcast yang membahas terkait olahraga. Nah kali ini bersama gue Haikal dan juga Gua Rama. kali ini kita akan membahas dunia olahraga yang spesifiknya adalah bola. Kemarin kita udah ngebahas terkait e-sport, spesifik MLBB, sekarang kita ngebahas bola, yang mana kita bukan ngebahas pemainnya, tapi kita beralih sedikit ke pelatihnya. Bener banget. Coach kita satu ini, dia itu punya perjalanan hidup yang struggle banget. Dia tuh dari belasan umur, itu udah merantau dari tanah Sumatera ke tanah Jawa. Jauh banget, jujur. Itu, jujur, bener kan? Jauh banget. Nah itu dia di SMP tuh, bayangin teman-teman. Nah, kalau misalnya mau tahu nih gimana sosoknya, langsung aja kali ya kita panggil. Langsung aja. Kita sambut aja, Mas Febri Sikio. Enaknya ada asam. Asik. Gimana Mas? Ini kenapa nih ketawa gitu? Iya, kau ada tegang-tegang gimana gitu ya di sini ya? First time nih Mas, aduh. First time ya Mas. Iya. Oke. Jujur. Mas Febri Sikio. Mas. Iya. Mas, kita manggil Mas Om. Apa Om? Iya. Album? Bebas. Coach. Terlalu berat. Oke, kita manggil Mas aja ya, Mas Febri Sikio. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita coba perkenalan dulu. Siapa nih sebenarnya sosok atau seorang Mas Febri Sikio ini? Iya, saya pelatih sepak bola di usia muda ya. Usia muda. Yang sekarang sedang belajar lah, banyak belajar di iklim sepak bola Indonesia. Mas, kelompok umur usia berapa, Mas? Pelatih. Saya sekarang berada di kelompok usia 14, tahun kelahiran 14 tahun. 2012. Oh, 2012. Itu di tim? Di tim Asia Football Academy. Football Ya. Academy. Di usia 14 tahun Mas Ya. melatih. Ya. Oke. Ngomong-ngomong usia 14 tahun, kita tarik ke belakang dulu nih. Ya. Mas Kio berarti kan berjuang dari umur 14 atau 15 tahun kan? Iya, yang Mas? tadi Oh, dari kecil. Karir. Saya Dari lebih kecil. malah dari lebih kecil lagi. Dari umur berapa Mas? Saya dari kelas 3 SD itu umur berapa ya? 3 Ini SD nih itu maksudnya umur- saya ngelatih gitu ya di usia kecil gitu atau gimana? Enggak, Dari kecil. Oh. Dari mulai karirnya di bola itu Oke, lah. Sebelum saya sih senang bola dari kelas 3 SD. 3 SD. Berarti usia 9 tahun tuh. Kan kelas 7. Ya, 9 tahun. Iya, 9 tahun. 9 tahun benar, 9 tahun. Itu unik sih saya di situ. Kenapa tuh Mas? Saya tuh di situ pertama kalinya melihat kakak saya main bola. Oke. Ya, karena saya ngelihat kakak saya main bola, tapi waktu itu saya mungkin menurut orang tua saya belum lah kan gitu. Sampai akhirnya kakak saya cuman bilang nggak suka main bola gitu. Pulang pas banget percakapan nggak suka main bola gitu. Ya udah aku aja yang main bola gitu. Oh, iya. Waktu itu gitu lucu. Berarti kayak Cuman ya gue udah lanjutin gitu. bahasanya cuman gitu doang. Sampai akhirnya emang ya kakak saya sih di kesenian gitu, apa namanya kesukaannya ya. Saya di bola sih sampai hari ini ya alhamdulillah juga. Gitu. Nah, Mas, tadi kan udah di-mention di awal nih, Mas. Mas Kio ini di umur 15 tahun itu udah ngerantau dan itu berkarir di dunia sepak bola ya, Mas? Ya. Tetap itu. Itu di mana usia 15 tahun itu usia yang sangat amat muda untuk ngerantau. Ya. Itu gimana perasaan lu, Mas? Itu apakah kayak struggle banget kah? Dan itu lu pindah kemana, Mas? Dari mana ke mana? Saya boleh pinjam bolanya, Mas? Oh, boleh nih. Biar lebih relax dulu. Oke. Jadi waktu itu usia 14 tahun ya. Iya, Pak. Itu saya 14 tahun itu berarti maksudnya yang kelas SMP. Oh ya. Waktu SMP saya sih sebenarnya dulu sekolah di ini ya,
provinsi salah satu provinsi di Sumatera, di Jambi. Ya, orang bilangnya selalu bilang Jambi di mana, di Kalimantan, padahal sebenarnya itu di Jambi. Jambi ya Sumatera gitu. Jambi, Sumatera. Terus di situ saya tuh kelas 8 semester 1 Oke. itu saya ditawari oleh teman bapak saya karena katanya ada beasiswa lah untuk sekolah aja di daerah beasiswa main bola di daerah Palembang, namanya Sekayu dulu. Sekayu dia Itu nama salah satu sekolahnya, Mas? salah satu nama daerah di Palembang. Sekayu. Dia kabupaten bukan kabupaten sih ya, Sumatera Selatan di Palembang, Sekayu gitu. Ya saya main bola di situ jadinya gitu. Terus habis dari Palembang langsung Jambi, Mas. Jambi dari Jambi. oh Jambi. Jambi. Sorry. Aduh. Palembang tempe. Ya sama aja sih Sumatera ya kan. Iya, sama. Iya. Oh, berarti dari Jambi. Jambi itu langsung pindah ke luar pulau tadi, Mas. Enggak pulau, Sumatera juga sih. Cuman emang geser sedikit lah. 6 jam dari kota Jambi ke daerah di Palembang, Sekayu itu. Itu sekolah bola beasiswa. Sekolah biasa. Oh, sekolah biasa. Dikatakan beasiswa, dia semacam program daerah. Dulu tuh nama program daerah namanya Diklat gitu. Itu Diklat di Palembang. Jadi Diklat sampai sekarang itu masih ada nama Diklat kan. Cuman di kayak pemusatan latihan. Ya semacam beasiswa yang diprogramkan oleh pemerintah daerah setempat gitu. Mirip-mirip yang kayak di Jakarta nggak, Mas? Kayak PPOP gitu. Ya, hampir sama kayak PPOP Ragunan, betul. Gitu ya. Iya benar, kayak itulah banyak semacamnya gitu. Berarti jago main bolanya, emang udah bakal Udah dari atlet, kecil. jujur. Banyak yang jago juga di Indonesia belum tentu jadi. Kan Seru deh. namanya juga namanya. Oke. Setelah dari Sekayu, Mm-mm. melanjutkan nggak mungkin stop di situ dong. Ya, Pasti ada step selanjutnya nih. Apakah masuk SSB juga? pas di Sekayu sih kebetulan saya 6 bulan sih waktu itu. Terus habis itu saya pindah ke Bogor, Kabupaten Bogor, Ciawi. Ciawi. Itu kenapa, Mas, pindah ke Bogor? Kenapa Karena- nggak ngelanjutin yang di Diklat itu, Mas? Sebenarnya sih ceritanya kayak apa ya? Mungkin di situ saya dapat info baru lah karena setelah 6 bulan itu kan pas banget saya semester 2 ya kelas 8. Terus pas juga kalau untuk pindah 1 tahun untuk administrasi sekolah kan pindah enak ya. Gitu. Jadi saya melanjutkan kelas 3 SMP-nya di Ciawi Kabupaten Bogor itu. Saya hanya di situ beasiswa sekolah aja dari teman ayah saya lah. Kalau bilang relasi teman ayah saya ya lumayan banyak, tapi cuman hanya membantu, nggak banyak full gitu. Tapi ya mengasih link gitu aja sih. Lewat jalur dari temen ayahnya. Teman ayah saya, tapi ya tadi tetap administrasi ya diurus sendiri juga. Yang penting kepindahan untuk administrasi sekolah aja di Ciawi Bogor itu ya itu sih dari pihak yang memberikannya itu. Berarti itu sekolah pindah tuh ke daerah Bogor. Daerah Bogor. Untuk SSB apa pindah juga? SSB pasti pindah karena kalau dari Bogor ke Palembang jujur jauh banget. Masa pesawat? Masa pesawat tiap hari kan. Komplementer Iya. Neymar juga kayak ketawa-tawa Mas kayak gitu kayak nggak mungkin gitu. Di Bogor SSB apa, Mas? Di Bogor dulu saya ikutnya malah di SSB di Urakan, salah satu SSB di Jakarta tuh namanya Urakan FC dulu. Jauh, Mas. Ya bukan urak-urakan mukanya kayak diurak-urakan ya atau apa hal itu bukan. Tapi emang identikal namanya SSB itu emang sebenarnya namanya unik-unik sih. Tapi pasti bukan mencerminkan ya. Tapi dia pasti memberikan identitas itu SSB-nya gitu. Berarti tapi anak dulu nggak terlalu peduli sih kalau waktu masih kecil kan kayak ya udah urakan gitu. Itu sih di Pasar Rebo Jakarta Timur dulu. Saya kan di Ciawi Bogor tuh. Iya. Tuh lumayan kelas 3 SMP. Bayangin nggak tuh? Biasa aja kan. Biasa-biasa. Tapi jujur kalau ngebayangin untuk anak 3 SMP perjalanan jauh itu misalnya kayak dari Jakarta ke Bogor tuh udah jauh banget sih menurut gue ya. Itu Enggak sih, saya biasa aja kayak gitu. Bercanda. maksudnya dari Bogor nih ke Jakarta. Iya. Terus anak SMP nggak tahu jalan tuh. Ya apa namanya ya? Dulu sih kalau dibilang karena saya tuh ini mungkin agak serius lagi.
seneng bola banget gitu. Jadi Oh, kayak gitu, jadi udah kalau bahasa orang anak muda tuh ya, anak muda. Saya insya Allah masih muda sih sekarang. Itu tuh kayak resiko tuh kayaknya nggak terlalu dipikirin. Tapi yang penting bagaimana bagaimana kita dapetin apa yang kita mau gitu. Terlepas dari agak-agak riskan juga ya kalau dibilang resiko nggak terlalu penting. Cuman ya udah namanya suka bola, apa aja dikejar. Sebenarnya ada cerita unik juga di situ. Pertama kali saya dari Ciawi Bogor tuh colekan maut itu ya. Ada colekan maut seperti kayak di podcast mana gitu. Dua orang nyoleknya biasanya. Jadi waktu itu saya pertama kali latihan di SSB Urakan itu saya diantri sama om saya yang tadi memberikan salah satu teman lagi yang memberikan beasiswa. Nah, saya sebut aja lah karena berperan penting dari saya. Bukan sebut saja seakan gimana, cuman biar enak aja gitu. Dulu namanya ada Pak Lutfi. Pak Lutfi. Halo, Gitu, Pak Lutfi. Terus itu yang memberikan beasiswa SMP saya selama setahun yang di di Bogor. Bogor. Iya, karena saya waktu itu pas dapat emang kuota setahun. Terus ada lagi namanya Pak Dadang atau Om Dadang saya sebutnya. Pak Dadang izin Om Dadang, Om Dadang, masukin Om Dadang. namanya Om Dadang. Kok diledek-ledek Mas? Enggak. Jadi Lagu Om Dadang. ya, jadi Om Dadang nih yang peran penting juga saya hidup di Bogor sih karena Om Dadang yang kenalin saya ke SSB, temannya juga di Jakarta ini. Jadi ya bicara teman-teman aja sebenarnya. Bukan kamu masuk tim ini, kamu ada di sini enggak sih. Cuman emang Ada yang kayak gitu. ada, cuman nanti aja. Cuman kan saya di sini agak riskan ya, Mas. Jadi bahasanya simpel-simpel aja, Mas. Jadi waktu itu gitu, saya dianterin dari Ciawi Bogor dulu di Simpang Ciawi itu ada Transum bus langsung ke Pasar Rebo yang lewatin Kampung Rambutan gitu. Jadi diantar terus satu kali itu hari apa itu? Pokoknya hari Senin sampai Jumat tuh antar hari itu lupa ya. Diantar nanti kamu lewatnya ini naik ini. Sebenarnya hanya 2 kali. Naik bus sampai ke Pasar Rebo, Simpang Pasar Rebo saya naik angkot. Baru nyampe lapangan gitu. Tapi kan anak tua ya alias masih SMP kelas 3 ya kan, terus dianterin hari pertama itu nyampe ya. Hari kedua mungkin karena dia merasa kita laki-laki ya kan, bisa ya sendiri gitu ya, bisa kita semangat lagi gitu. Saya nyampe sih Mas hari kedua ke tempat lokasi, tapi Mas nyasar lu ke Depok. Kalau tahu di sini mungkin pemirsa di rumah juga ngelihatnya apa ya? Saya naik Pasar Rebo jurusan Ciawi Kampung Rambutan atau Pasar Rebo. Terus saya naik angkot 19 dulu. 19. Naik 19 itu angkot merah saya ingat banget. Tapi saya terlewat sampai Depok. Arah mau sampai Lenteng Agung. Jadi saya di situ langsung, "Bang, ini gedong itu di mana ya? Gedong Condet gitu. Lampu merah Condet." "Oh, kelewat, Mas." Gitu-gitu. Saya langsung di situ nggak lebih nggak panik, cuman agak khawatir kayak bisa nggak kekejar nggak jam gitu. Kekejar kok jam segini. Akhirnya dia turunin, kamu nanti keseberang aja naik 19 lagi tapi ke arah yang sana gitu. Oke gitu. Akhirnya saya naik nyampe jam 5 gitu. Padahal latihan jam 4. jam 4. Tapi ya pelatih lagi-lagi dengan jargon-jargonnya gitu. Jargon Dari Jakarta. mana lu gitu kan? Namanya jargon orang Jakarta ya? Iya, Jakarta saya belum bisa Jakarta, cuman kan dari mana lu? Saya kan agak shock kan. Oh iya, maaf nyasar. Ah, gimana lo gitu kan. Tapi tetap merasa kalau itu adalah kayak bahasa friendly-nya pelatih aja gitu. Sekarang udah namanya almarhum Om Ekat sama Om Gito. Oh. Mereka kakak beradik yang nemenin saya juga di Urakan. dulu kalau dibilang di usia dini lah, di usia muda. Sepak bola muda gitu. Tapi Mas, nih sebelum kita lanjut lebih jauh. Ini terlalu banyak ya scene di sini ya, aduh. Iya. Mas, Maaf ya. haus nggak Mas? Aduh kayaknya saya Haus nih. haus tapi jangan nggak mau air putih, Mas. Iya, Boleh, aman Mas? aja. Nih kita sediain Apa sih emang? kopi. Belum Nih Mas, kopi nih. Ini punya saya, nih punya Mas Kio nih. Udah dicolokin nih, udah diminum apa Ini gimana? emang terlalu ini Mas. Apa di ini? Kopi apa nih? Kopi apa nih? Ini tuh kopi luhur. Jadi terinspirasi daripada peluhur. Emang bener, Mas. Ini Saya coba tanya ke bos aslinya ya. Nanti nggak bisa jawab. ini kopi buat Saya boleh langsung minum? Boleh langsung minum? Boleh Mas. Ini kopi luhur. Biar seru, emang masukin tengah. Ayo. Kopi yang paling jujur untuk temani langkah kalian. Sebelum minum boleh? Taruh tengah dulu. Oh, boleh. Siap Mas. Sip.
Ini gimana? Harus saya yang briefing? Sini. Oh gini. Masuk. Oh, skip juga ya. Gitu loh. Nah, Sampai tumpah nggak? Maksa sampai tumpah. harus berpikir untuk 3 host nanti ke depannya. Kayaknya harus saya yang trigger gimana? Nah lanjut mas sekarang mas. Tadi nih kita udah cerita-cerita di SSB Urakan perjalanan lo sebagai pemain muda. Tapi selain di Urakan lu ada seleksi sekolah apa seleksi bola yang lebih kayak serius nggak mas? Kayak misalnya lu Liga 4 atau apa yang kayak Liga Suratin gitu-gitu ada nggak mas? Iya banyak sih alhamdulillah juga dulu karena apa ya kalau cerita dulu tuh nggak kayak sekarang ya. Jadi sepak bola yang sekarang, apalagi saya kebetulan masih berkecimpung di sepak bola itu lebih agak bagus sistemnya. Agak juga maksudnya lumayan bagus. Jadi dulu tuh nggak kayak sekarang kompetisi PSSI. Sekarang tuh ada namanya Elite Pro Academy juga ada. Dulu tuh Suratin aja dari PSSI namanya Suratin Cup gitu. Sekarang ada Elite Pro lagi tuh dari PSSI gitu. Sebelum itu dulu saya sih paling ini ya, saya ya pernah ya gitu dipanggil untuk Seleknas U17 di bawah asuhan Indra Safri dulu. Cuman di PSSI itu kan ada sekarang tuh ada kompetisi yang namanya Elite Pro Academy itu salah satu yang sama nih kayak PSSI. Bedanya kayak apa, PSSI kayak Suratin. Bedanya kalau Suratin tuh kalau bisa ditangkap sama orang umum, Suratin itu adalah kompetisi muda dari pakai yang ganjil, tapi yang muda ya, yang youth bukan yang Usianya Asian. berarti mas? Usia kayak Suratin nih. Gitu. Enggak nyampe 11 dia yang agak tinggi. Kalau muda tuh 13 ke atas. 13, 15, 17. Kalau Elite Pro itu dia genap 14, 16, 18, 20. Tapi itu masih banyak kajian-kajian yang perlu diperbaiki. Setahu saya ngobrol dengan rekan-rekan saya gitu. Oh berarti bedanya cuma di umur aja mas? Di umur, tapi kompetisi yang sama. Dia kan kompetisi itu kan harus lebih banyak pertandingan gitu. Ya sebelum itu sih saya dulu pengalamannya ya sempat yang di Seleknas Indra Safri dulu. Itu masih mencanangkan waktu Indra Safri sebelum 2019 dia bawa Evan Dimas itu. Oh berarti seangkatan tuh ceritanya? Saya seangkatan sama salah satu teman saya di Urakan dulu namanya Awan Seto. Oh. Tapi beda cara seleksinya karena saya waktu itu main di Bogor, bukan di Urakan. Ada main di Bogor Liga apa ya namanya? Liga Bogor pokoknya, Liga Muda Bogor gitu. Tapi itu saya cuman 2 hari di Bandung. Waktu itu dia pas banget mau lihat di Bandung. Jadi Jawa Barat tuh dikumpulkan dalam satu area kan gitu ya. Kalau sepak bola nih mau lihat orang Maluku nih. Nanti ya di Maluku dipusatkan di mana? Yang terbaik dikumpulkan. Nah, itu saya dikumpulkan di sana, dicoba di sana terus. Berarti mewakilkan Kota Bogor. Mewakilkan ya. Waktu itu saya juara 1 di Bogor, tim saya. Nah, saya perwakilan di sana. Namanya Rahmani. Ya, ada namanya sekarang saya jadi lupa, udah lama nggak bersua juga karena namanya coachnya lupa lagi, saya dilupakan udah tua. dilupakan Bang. Ya gitulah pokoknya pernah sampai situ. Terus saya juga alhamdulillah pernah juga lah berkarir di level semi profesional itu Liga 3. Terus Suratin saya juga udah pernah juga. Nah paling saya belum sempat ke Elite Pro karena Elite Pro baru lahir 2017. Yang ini pengetahuan tentang dunia kepelatihan sih, atau program sepak bola Indonesia sih. Gitu itu sih, pas lu kayak juara-juara itu di umur berapa mas? 17? Atau kan dari yang ganjil istilahnya lagi naik daunnya lah gitu ya. Itu kan U17 tuh tadi yang itu berarti usia genap apa ganjil tuh? U17 tuh berarti? Iya, itu pasti ganjil ya 17. Cuman maksudnya apanya? Maksudnya kalau juara-juara kan ya insya Allah ya beberapa anak di Indonesia sih merasakan juara 1, 2, 3 harusnya sih di beberapa turnamen atau kompetisi udah pernah gitu. Tapi maksudnya lebih kemana gitu kayak masa kejayaan lebih ke gini ya, lebih ke naik daunnya itu loh. Gak usah terlalu diitu-ituin sebenarnya kalau kayak gitu. Maksudnya masa saya banyak berkembang ya. Ya mungkin di masa itu juga. Karena kan tadi yang kayak lu pas lu cerita tuh itu kan lu kayak juara gitu kan. Kayak tadi kayak misalnya juara 1 terus mengikuti sih itu Mas, partisipasi. Cuman kalau juara saya dulu banyaknya ya nggak banyak sih, maksudnya nggak terlalu ini sih kayak di kompetisi ini.
kompetisi apa namanya PSSI. Karena kebetulan juga saya disuratin pun nggak terlalu ini ya yang namanya sepak bola gitu, nggak terlalu dapat banyak menit tuh waktu itu saya juga. Tapi di beberapa level yang swasta, udah liga apa, saya sempat juara 1, ya juara 2, juara 3 juga dulu Ikut seperti gengsi lah dalam turnamen-turnamen di usia-usianya sih, kejuaraan iya. di usia-usia Lebih ke gini muda. sih, kalau boleh ditarik, level juara-juara itu kan sebenarnya pada akhirnya saya udah di sini nih, di garisnya saya nih, garis sebenarnya udah bukan apa ya, sepak bola gitu kan. Tapi kalau udah tahu yang kita tahu sekarang gitu, ya rupanya ya juara-juara itu belum tentu sampai ke profesional atau bahkan sampai ke ini gitu di usia muda gitu. Makanya saya juga nggak terlalu menyesal kan dulu nggak juara kalau tahu aslinya gitu, karena ya juara tadi nggak menjamin si anak untuk di level profesional gitu. Jadi ya, alhamdulillah harus berpikir ya kita semua nih tentang bagaimana menit itu ya jam terbang. Menit itu kayak gini, kayak kita bangun pagi tiap hari harus mandi. Nanti kalau nggak mandi sekali itu kita harus gelisah untuk harus mandi kan, itu kan kebiasaan. Nah, kalau kita dapetin banyak menit gitu, nggak mungkin kita nggak merasa kalau itu adalah penting gitu kan. Kalau hanya menang terus kalah, kalau kalah nggak main terus apa, itu kan kayaknya jadi konsisten sendiri-sendiri disiplinnya untuk latihan bola walaupun ada turnamen atau nggak ada turnamen. Nah, ini buat pelajaran juga buat teman-teman dari Penasport yang bergelut di dunia bola. Yang mau kayak serius banget nih di dunia muda, di dunia sepak bola, itu harus harus konsistenin gitu. Misalnya Disiplinnya kayak dalam dunia juga, latihannya disiplinnya. gitu kan, supaya nantinya ya nggak menjamin juga kan, kata Mas Febrisio ini yang udah berpengalaman dari usia muda, bahwasanya ya walaupun juara jarang latihan ngandelin hoki, ya itu nggak menjamin untuk ke dunia profesional gitu kan. Tapi lu sempat ada kepikiran buat masuk dunia profesional, Mas? Kayak misal itu tadi saya bilang sih, sampai ya bahasanya juga rezeki saya lah ya, karena ya kalau dibilang ada nyeselnya dulu, kayak kok ada momen dimana saya bisa sampai mau sampai dekat lah gitu ya. Tapi saya belum bisa ya, karena tadi saya 2015. Takut sih kalau bicara tahun, kayak umur saya berapa sekarang. 2015 itu saya lulus SMA. Oke. Kalau Mas tahu lulus SMA waktu pas 2015 itu PSSI sedang apa kan? Sedang dualisme kan? Iya, Betul, dualisme itu kayak nggak jamin berapa tahun, tapi alhamdulillah cuma setahun kalau nggak salah banding PSSI ya. Saya di situ ya, kalau bahasa lagi-lagi udah mau beranjak dewasa itu udah agak cukup panik, karena dulu kan nggak tahu resiko gitu, sampai akhirnya ketika saya udah kok gue udah selesai nih sekolah di dunia pendidikan normal Indonesia kan selesai itu di situ bahasanya. Sampai kalaupun berpikir harus kuliah, boro-boro kalau udah cinta banget sama bola kan taunya nendang aja gitu. Pengorbanannya udah segede itu. Iya, mikir kok nggak ada. Sampai akhirnya lagi-lagi orang tua jadiin pilihan terakhir, ngobrol ada nggak ya pendidikan yang kayak bola-bola gitu, biar tetap aja kayak tetap hobinya jalan gitu. Iya, akhirnya masuklah ke ini, saya ke universitas. Iya, kayaknya ada nggak bola? Ada, tanya aja, tapi bola doang gitu ya, nggak ada kalau bola doang gitu. Tuh ya, saya dulu ada ini juga kan, cita-cita gitu. Iya, pengen masuk ke yang kampus terbaik gitu. Dulu tuh emang masih soal fasilitas UNY Jogja tuh. UNY Jogja yang dipakai sama timnas tuh ya? Oh iya, pelatihan apa U19 dulu, pokoknya lagi rame kan dulu, Sapri gitu. Saya ke callback dulu kan, karena saya nggak kepanggil, seenggaknya saya kuliah di sana gitu. Udah fasilitas sana gitu. Tapi bukan berarti kepanggil gimana, cuman waktu itu emang masuk dalam radar. Iya, daerah ini ya. Gengsinya masih. Ya bukan, maksudnya kan nggak enak. Iya, nggak enak aja karena bukan yang terpanggil di kepelatihan resmi, cuman untuk memenuhi yang saya tahu dulu, memenuhi 150 panggilan anak dari beberapa provinsi. Dulu emang belusukannya Coach Indra Sapri dulu bagus menurut saya, karena dari semua daerah di Indonesia. Saya baru tahu sih. Iya. Kita mau bahas ke arah sana aja nih. Jangan Mas, terlalu agak sedih sih kalau bicara tentang karir itu. Terus akhirnya dapat tuh Mas di UNY? Saya nggak dapat di UNY itu dulu, kalau tahu sekarang apa ya namanya, kan dulu SNMPTN ya, undangan. Ya, terus saya nggak dapat di undangan tuh nggak dapat di UNY Jogja. Terus
Biasa, saya orangnya emang sedikit optimis aja, nggak yang terlalu banyak mikirin kok gagal, enggak. Udah pengen coba lagi, bisa nih yang di kesempatan UTBK, kedua. yang tes. Iya, dulu UTBK itu namanya SBM, Oh, SBMPTN yang resmi dari seluruh Indonesia kan, tapi Yang kita tes gitu ya? tes. Kalau olahraga ada 2 tes tuh, ada fisiknya hari kedua, ada pertama ada tuh TPA gitu-gitu ya. Oh, ada kalau olahraga tuh. Ya, Terus- nggak lolos juga. lolos juga. Saya ke Universitas Pendidikan Indonesia, ke UPI Bandung. UPI. Nah, ya udah, saya kira agak-agak kecekek juga kita kan. Kira nanya sama orang tua ini bisa nggak ya untuk terakhir, tapi mandiri agak ada biayanya lumayan kan. Kalau yang mandiri, tapi nyari yang dekat kan, saya di Bogor dulu. Gitu. Saya ambil kayaknya UNJ aja gitu. Padahal UNJ ya waktu itu pilihan ketiga. UNJ Negeri Jakarta kan. Nggak kepikiran gitu karena kan dulu namanya orang SMA kan pengen yang enak gitu, kayak fasilitas segala macam. Tapi ya alhamdulillah saya kebetulan juga udah lulus di Universitas Negeri Jakarta. Oh, Dan jadi di UNJ. di UNJ jadi mandiri, alhamdulillah keterima. Jurusan apa, Mas? Jurusan ini emang kroyokan lagi. Jurusan sih saya tadinya Pasar Rebo ya Mas, cuman enggak gitu. Balik lagi ya. Baiklah pembahasan kita. Jadi Jauh. jurusan di UNJ, saya jurusan kebetulan juga alhamdulillah jurusan konsentrasi kepelatihan olahraga. Jadi itu kan bukan mau nggak mau dan bukan rencana saya, tapi ya tadi senangnya sih alhamdulillah Allah ngasih jalannya di situ sih gitu. Saya sih nggak banyak bingung tentang hidup, lebih ke banyak yang penting saya mau berusaha gitu. Kalau saya ya gitu. Tapi Mas, di UNJ nih lu kan maksudnya pelatihan kan. Itu ada nggak yang lu tangkap tentang dunia olahraga? Misalnya yang tadi kan kalau misalnya lu tadi ngebahas olahraga itu cuman kayak di bola, Iya. fokusnya di Iya. bola. Kalau misalnya lu setelah masuk UNJ dan lulus di UNJ, itu lu nemu hal baru nggak yang tadinya lu nggak pikirin nih tentang dunia olahraga? Ada nggak Mas? Oh banyak sih Mas. Maaf ya Mas, nanti kuliah jadinya. Oh Mas. iya jatuh. Iya, tapi enggak, saya mungkin sedikit aja ya, Boleh lebih sedikit ke kasih tahu. akhirnya saya merasa bodoh di situ Mas. Karena saya merasa namanya dunia ya, kalau dibilang gini, kalau kita nggak tahu gitu, sebenarnya kita emang butuh rasa ingin tahu untuk kita mau tahu hal-hal yang emang kita nggak tahu gitu kan, gitu kan, mau belajar. Tapi emang lingkungan itu emang harus dibuat, dipaksa atau harus ada di lingkungan itu gitu. Kayak kita misalkan di masjid udah ada, ini tiba-tiba masjid sedang nggak apa-apa deh, ya kan, masjid sendal udah rapi gitu. Kalau kita mau buru-buru terus ngeliat sendal rapi itu kan kayak kita mikir kayak oke, gua harus nyesuaiin, harus dirapihin dulu biar kelihatan nggak aneh sendiri gitu. Dulu sih nggak mau belajar, namanya mau main bola doang. Sampai bahkan ada kuliah apa, saya jujur kan menghindari matematika juga. Mohon maaf untuk yang saya agak sorry dari tadi kayak agak semangat cuman sorry ya karakternya begitu. Aman. Iya, ya saya agak bismillah agak tenang lagi. Jadi dulu kan emang agak menghindari perhitungan gitu. Jadi saya sangat menghindari itu, cuman waktu di olahraga ada rupanya. Ya itu tadi, kita menghindari apapun ternyata tetap aja ya kan, ada namanya dulu kuliah. Namanya lupa Ngitung lagi, bola. ngitung denyut jantung doang sebenarnya, cuman kesel aja gitu. Apa namanya, dia ada pompa jantung, dia masuk ke bagian tubuh dalam, jadi biar tahu kalau iya kayak gitu, biologi matematika, biologi ada iya gitu banyak Mas pokoknya. Itu namanya fisiologi olahraga insya Allah. Fisiologi olahraga, jadi bahas tentang itu ada salah satunya itu. Terus saya belajar tentang ada motivasi olahraga, terus bagaimana cara berjalan. Di situ saya langsung ada caranya berjalan yang baik itu yang bagaimana, berlari yang baik bagaimana berlari kan. Ya udah kalau kita berlari ya udah nggak usah diatur-atur gitu kan. Tapi ya di olahraga dikasih disiplin ilmunya segala macam. Jadi dan saya orangnya ketika hal baru itu ada, saya orangnya mau kan. Jadi ya senang saya jadinya, akhirnya saya nggak tahu apa-apa selama ini gitu. Pun waktu di bola ada kalau saya boleh cerita tentang kampus saya itu, saya berlatih sepak bola di sana, bukan hanya berlatih tapi saya belajar juga apa yang udah diajari di kampus. Kalau bahasanya teori, prakteknya nanti di lapangan sepak bola gitu. Rupanya ada beberapa hal yang saya baru tahu di situ juga dan akhirnya belajar di situ. Ya alhamdulillah jadi
tahu sepak bola bukan hanya cetak gol, bukan hanya menang kalah gitu sih waktu itu ya, waktu itu. Emang udah jalannya berarti kalau nggak di kancah profesional ya mau nggak mau tetap di dunia bola, cuman digeser alihkan sedikit menjadi pelatih bola gitu ya. Iya. Jadi itu latar belakang lu pas Ini kenapa? Ada emang harus ada ngelek-ngeleknya gitu apa gimana? Mas apa? Agak berat ngomongnya Mas. Iya, Jangan pengen nangis juga. malu-malu. gue pengen nangis ya gue jujur deh. Keluarin Dulu, aja, Mas. Mas. Ya, Mas kalau mau nangis ini dulu ayo. Nah, Cek lu ya. boleh. Kopi luhur. Jadi Saya bantu Mas. Nah, tenang aja. iya aman ya Mas. Ya baru udah sapu ya, makasih. Akhirnya untuk melatih di usia 14 tahun Asio. Nah, dalam kurikulum ada nggak sih kurikulum? Saya nggak tahu ya Mas Iyo ini buat sistemnya atau enggak. Cuman yang dipelajari di anak-anak usia 14 tahun ketika Mas ngelatih itu apa aja yang di? Kalau kurikulum sebenarnya bukan ranah dari teknikal saya nih kalau bicara tentang hamster. Jadi ya tadi ya kalau masuk ke pelatihan sepak bola, pelatih adalah melatih anak. Iya. Anak-anak harus menang kalah, sebenarnya udah jauh dari itu sebenarnya, masih banyak. Gitu tadi bilang tentang kurikulum gitu ya. Iya. Benar juga yang yang Mas Haikal bilang. Jadi kurikulum itu kan kalau di sepak bola di SSB atau akademi gitu ya. Itu yang buat technical director. Jadi ada direktur teknik. Oh berarti beda, bukan yang pelatih yang buat. Bukan saya yang buat. Kalau kan ada juga beberapa SSB atau akademi yang memiliki sendiri. Kan kita beda-beda juga sih secara sistemnya. Tapi kebetulan saya hanya menjalankan kurikulum dari technical directornya. Saya menjalankan fungsi saya aja gitu. Jadi kalau bicara juga level tentang anak usia 14 itu namanya fase. Jadi fase. Jadi di sepak bola juga ada fasenya di usia muda tuh kayak kebetulan kan kalau saya belajar, saya di Indonesia itu kita pakai fasenya ada 4 sampai 5, saya jadi lupa. Jadi yang pertama fase 6 sampai 9 tahun, itu fase kegembiraan. Ini fase umur-umur anaknya. Umur-umur anak, kategori fase umurnya itu begitu. Kegembiraan maksudnya apa nih Mas? Jadi dia anak itu ya bahasa sederhananya dia lihat bola, udah pasti dia pengen cetak gol, ya kan, pengen ya udah dia pengen nendang aja gitu. Nah terus ya kalau langsung ke masalah kan gak enak juga, ya pokoknya seperti itu. Terus 10 sampai 13, sorry. 10 sampai 13. Itu fase pengembangan skill namanya. Jadi anak udah boleh diajari, jadi dia ada main dulu, di trigger main, habis itu nanti dia di stop gitu untuk dikasih arahan yang agak lebih sederhana lagi cara belajarnya. Jadi boleh di stop. Kalau yang 6 9 tahun jangan karena aja gitu. Mungkin bahasa sederhana 6 9 tahun tuh dikasih ini pemantik. Dulu kalian suka apa? Siapa pemain idola kalian gitu. Cara belajarnya gitu ya. Untuk kalau yang 10 13 boleh diatur sedikit, habis itu jangan terlalu banyak. Nanti mereka baru melakukan hal yang udah kita kasih. Jadi main dulu dilepas. Setelah main, nah, sekarang kita udah cukup mainnya, sekarang kita belajar tentang yang ini nih. Habis yang ini, kalian coba main agak sedikit serius, jangan kayak yang awal agak mainnya terlalu gitu. Itu perumpamaannya. 13 tuh. Habis itu 10 sampai 13, baru 14 ke 17. 14 ke 17. Itu udah fase pengembangan permainan. Jadi kita harus bahas tentang anak bermain, udah harus bermain sepak bola, karena dia bahasa kita tuh dekat sama masyarakat tuh, udah balik kan, 14-17 dia udah pasti bisa berpikir tuh. Iya. Jadi udah cukup juga kalau dia dari 6 sampai 13 tahun. Masa senang-senang. Iya udah cukup. Apalagi yang seharusnya udah pasti banyak bertanding kan. Nah, mereka harus dikasih sedikit pressure untuk memainkan sepak bola yang sungguhan. Berarti ya 11 lawan 11 gitu. Jadi di situ dia belajar tentang sepak bola itu sendiri gitu. Teknik ya udah lebih dari itu sih, lebih ke kalau teknik tuh adanya di 10-13. Oh, 10-13 itu udah teknik berarti ya? Iya, fase pengembangan skill. Itu kan skill itu kan artinya keterampilan kan. Nah, itu di situ. Jadi ngelatih kalau dibagi lagi gitu, 6-9 tahun senang-senang, 10-13 itu teknik-teknik. Nanti
taktik itu adanya di 14 sampai 17. Oke. Tapi pertanyaan-pertanyaannya boleh nggak 6-9 tahun? Kadang kan udah kemana-mana tuh orang-orang kita kan. Tetap dibahasnya ya secara teknis aja. Tetap dikasih tahu, cuman bahasa sederhana. Contoh 6-9 tahun itu biasanya kan nggak bisa diatur. Kita kasih bahasa Belum sederhana. bisa. Belum bisa diatur. Karena kalau nggak bisa nggak mungkin kan. Iya, Tapi ya namanya anak-anak 6 sampai 9 tahun itu sih dia selalu senang sama bahasa-bahasa yang dia mengerti gitu. Kalau misalkan kalian menyerang dalam 7 lawan 7 atau 4 lawan 4 gitu kan. Itu kalian membuat satu ketupat, tahu nggak bentuk ketupat lebaran gitu. Nah, bentuknya pakai ini analogi, iya. Gitu ya. Kalau gimana ya? Tapi ini masih kecil. Kalau menyerang itu harus lebar lapangan gimana? Lebar, itu lebar. Kalau bertahan ketupat kecil dengan posisi yang sama gitu. Nanti nggak bisa. Sebenarnya pelatih jadi nggak bisa intervensi penuh karena kasihan load anak kan ada sendiri. Nah itu kadang harus ya tadi harus banyak belajar lagi. Alhamdulillah saya dapatnya di kampus saya juga gitu. Oh, itu dari jadi materi-materi yang ada di kampus tuh kepake zaman sekarang pas ngelatih gitu. Ini sebenarnya kita tadi lagi bahas bercanda terus serius kayak gimana? Gak apa-apa ya, agak hybrid aja hybrid ya. Begitu. Kita mau tahu dari sudut pandang pelatih. Oke, iya. Tapi ya mohon maaf kalau banyak ini pemirsa di rumah ya kan. Banyak kurang dan lebihnya gitu. Ya kayak gitu Mas. Jadi di 14-17 juga terakhir ya, mungkin kita juga diajarkan untuk belajar untuk menang gitu. Nah disitulah mungkin pelatih boleh agak lebih banyak berkreasi di situ. Terlepas dari kita harus tahu 6 sampai 17 tahun pun itu anak masih tumbuh. Jadi 6 sampai 17 tahun masih. Kalau saya suka baca-baca dari versi saya nggak pakai bahasa teori lah ya. Di luar negeri itu, kalau di Indonesia tuh kadang ada sosial media anak gitu segala macam. Itu kadang orang tua atau anaknya, ini saya bukan julid ya, cuman biar jadi tahu ya. Jadi kadang kalau menang di siapa segala macam itu ditaruh di bio tuh. Di luar negeri itu jarang yang kayak gitu. Jadi usia 6 sampai 17 tahun itu mereka kalau bisa nggak ada kayak gitu, nggak ada gitu. Karena itu sudah lewat gitu. Masa sesungguhnya mereka di 17 ke atas. Gitu. Benar-benar pertarungan sebenarnya itu ada 17. Kalau netizen bilang Indonesia kayak star syndrome itu udah pasti otomatisasi di Indonesia ya, karena agak sedihnya di situ karena apa ya, pencapaian yang perlu diapresiasi itu terlalu lama dipakainya gitu. Harusnya kan Argentina juara 2022 ya. Terus sekarang maksudnya udah cerita aja gitu dan nggak perlu yang dulu juara dia jago gitu, enggak gitu. Tapi itu fakta. Masa sekarang Ya, fakta. Gitu kan. Fakta logikanya ya adalah semua yang lalu itu jadinya sejarah kan. Jadi yang sekarang itu apa gitu. Ya itu sih. Saya mungkin agak sedikit pesan juga kayak bukan berarti sayanya nggak suka, cuman itu mempengaruhi mental tumbuh untuk menuju profesional gitu. Ya agak sedih lagi ya, Liga 1 Indonesia itu pemain sekarang 2026 ya. Best 11-nya, best 11 dari 1 tahun kalender itu 1 atau 2 ya, saya lupa. Yang saya tahu cuman Doni Tri Pamungkas tuh yang kebetulan di timnas Indonesia. Itu salah 2 apa salah satunya dari 11 itu. Jadi yang selebihnya asing. Itu sedikit agak kalau dari kecewa. Ini agak terlalu tinggi saya bahas, cuman ya udah pesan aja. Tapi Mas, gitu tadi kan lu bilang lu kelompok umur di usia 14. Terus boleh nggak Mas, lu kasih tahu nih ke teman-teman yang ada di rumah bukan hasil, kayak pencapaian lu di masa melatih ini di kelompok umur 14 lu udah mencapai apa aja Mas? Apa yang di Asiop nih? Yang kayak gini-gini tuh sebenarnya sebenarnya kan. Ya, saya alhamdulillah sih udah melewati apa ya kalau dibilang ya qadarullah sih udah ikut nemenin anak usia saya tuh. Kemarin terakhir pencapaian tertinggi mereka sih di runner up Suratin Nasional. Berarti wakilin provinsi tuh? Wakilin provinsi. Jadi Asiop Football Academy di DKI, wakilin DKI Jakarta. Itu lawan beberapa seluruh provinsi di Indonesia dengan program sistem
kompetisinya Suratin Indonesia PSSI itu saya Disuratin, berarti itu ganjil tadi ya. yang ganjil yang usia 13, 15, 17. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Teknisi. Untuk pencapaian. Berarti kalau misalnya ngewakilin DKI Jakarta di provinsi itu juara 1 dong Mas, Asiop. Ya, di provinsinya juara 1. Oh, juara 1. Iya, mewakili karena emang kan salah satu syarat wajib mewakili nasional ya harus juara di tempatnya di regional. Jadi regional dan nasional. Jadi kategori. Mas, waktu itu, Mas? Perasaannya saya bangga sih karena bahasa pekerjaannya saya membuat pekerjaan itu kan saya mulai dari persiapan. Perencanaan. Setelah berencana saya persiapan. Setelah persiapan saya mempraktikkan. Mempraktikkan berarti udah di lapangan tuh. Kalau merencanakan di atas kan di kepala. Habis itu saya mempersiapkan yaitu mungkin saya bisa set bagaimana agenda ini ya namanya apa kalau dari kan saya juga boleh ngasih tahu ke pemirsa lah gitu. Jangan sampai pelatih hanya dibilang lu kan tinggal ngelatih, tinggal menang kalah gitu. Jangan, mohon maaf. Saya harus mewakili pelatih-pelatih di Indonesia, itu aja sih pesannya. Jadi pelatih juga membuat goals gitu, tujuan gitu. Sampai akhirnya mempraktikkan. Setelah itu di pertandingan anak-anak mengimplementasikan dari praktek kita sebagai pekerjaan pelatih di lapangan. Jadi gitu. Dan puasnya dan bangga saya adalah bukan tentang menangkal hasilnya ada. Jadi yang lu pikirin saya praktekkan di latihan, dipakai di pertandingan sama anak-anak. Mereka dapat rezeki di sampai runner up nasional yang menurut saya itu sebuah kebanggaan pribadi saya beserta tim kepelatihan saya gitu. Dan tanpa Asia Football Academy pun gitu. Mungkin saya belum sampai di titik itu karena kan kebetulan Asia Football Academy ini juga akademi yang cukup yang cukup lama di Indonesia ya benar karena dia lahirnya kebetulan sama kayak saya umurnya 97 lahirnya. Ya. Nggak tahu kalau di cocokologi kan garisnya 97 berarti cocokologinya enggak juga cuman ya kebetulan sama aja angkanya. Gitu sih. Ketika ada di puncak kejuaraan nih, ada nggak nih pesan dari anak murid Mas atau enggak dari wali muridnya orang tua dari anak-anak usia 14 usia dari Suratin tuh 13, 15, 17. Ada nggak pesan-pesan ketika mereka juara dari hype masih kebanggaannya muji-muji Mas atau enggak rasa syukurnya ke pelatih teman-teman Mas atau ke teman Mas? Ya pasti insya Allah ada ya. Ada. Banyak juga, tapi ya tadi Congrats Mas Kio gitu. Coach Kio. Iya, kalau bahasa-bahasanya oke. Lagi begini mah kongres gitu kan. Biasa begitu kan. Cobaan pelatih kan biasa gitu di seluruh dunia manapun. Menang disanjung, kalah disanjung juga dikit. Alias. Tapi itu adalah bagian aja, Mas. Kalau dari saya pribadi menanggapinya itu bagian karena saya juga mempresentasikan diri saya, ya mohon izin untuk sepak bola itu pasti akan ada menang kalah gitu. Dan satu fokus saya sih pribadi sebagai pelatih, mungkin banyak ya pelatih-pelatih di luar sana juga yang mempresentasikan dirinya kalau kebanggaannya itu bukan tentang dia juara atau menang kalah dari versi untuk ini gitu. Kebahagiaan dia sebenarnya kalau menurut saya untuk dia kita tumbuh lagi nih pelatih-pelatih lebih ke apa yang kamu tuju gitu. Karena sepak bola itu masuk tren ini kayaknya berat banget badan saya. Jadi sebenarnya tren sepak bola itu kan tumbuhnya cepat ya. Nggak bisa setahun atau 2 tahun nggak bisa. Dia tuh bisa aja 2 bulan, 3 bulan tumbuh. Gitu. Apalagi peraturan segala macam. Jadi saya sih alhamdulillah saya mungkin nggak bisa bilang banyak. Saya agak too much sih dari tadi. Cuman ya sekaligus lah ya karena Mas Rama dan Mas Haikal ngundang saya. Kebetulan juga orangnya asik ya kan. Alhamdulillah. Asik apa kita so asik. Jadi saya cuma bilang itu sih. Jadi fokus aja pada apa yang dikerjakan. Apalagi udah direncanakan. Jadi itu nggak akan salah. Jadi kalau orang bisa nuntut kita tentang berhasil apa enggak ya, lihat aja tujuan kita gitu. Satu. Kedua ya pasti di mana tempat kerja kita. Tempat kerja kita nuntut apa gitu. Iya kan? Nah, kalau kita bisa berhasil berarti itu kan tuntutan pekerjaan selesai. Ya paling tinggal Pak kita udah juara ini nih apa nih kan gitu bisa. Tapi yang lebih baik adalah bukan tentang itu, tentang kita nggak usah lihat mana Anda, udah lihat fokus ke tujuan kita. Kita mau
bahasanya pelatihan mau latih apa, mau ngenalin anak apa gitu. Jadi tadi yang orang tua atau anak itu ya pasti biasanya terima kasih, pun saya juga terima kasih, tanpa mereka ya pelatih juga apa gitu. Gitu, jadi sama-sama aja kalau di sepak bola gitu. Gitu sih paling dari orang tua dan anak-anak gitu. Kalau lu lihat nih Mas, kalau sebagai pelatih muda kelompok umur, itu di Indonesia sendiri anak-anak mudanya itu banyak ya Mas yang kayak potensial gitu. Lebih khususnya di tim lu itu Mas. Saya ini kan bukan Arsene Wenger ya Mas ya, yang jadi delegasi FIFA untuk mana-mana. Jangan bahas tentang Indonesia penuh, kayak masih banyak nih yang Sorry. sebenarnya saya kosongan Mas. bukan kosongan ya, tapi saya kalau boleh izin bicara sih mungkin makan minta maaf sama bapak-bapak presiden FIFA sampai ke yang terutama di Indonesia, instruktur saya bahasanya yang Maaf ya, Mas, guru-guru saya ya. Saya salah ngomong Ya, ini. Mas, kalau menurut Mas Indonesia kayak oke, Indonesia. Tapi kan Saya kan di opini Jakarta nih. pribadi, Oke, opini nggak apa-apa. Opini. Kan ini disclaimer aja Mas, lu Iya. biar nyelamatin nama saya gitu loh Mas. Oke. Aman aja. Kalau Mas. Masuk menurut tuh. opini lu Mas, kalau menurut Oke. opini lu aja gitu. Menurut kepercayaan Mas. Ayo. Set. Kopi luar. Ini biar relax nih. Kopi Budi Luhur. Jadi nggak tahu nih Mas, tadi soalnya apa? Soalnya pertanyaannya tentang Opini lu. kelompok umur, opini Mas terkait kelompok umur itu potensial nggak untuk ke jenjang Oke. profesional? kalau dari segi angka, saya juga alhamdulillah pernah baca tuh di FIFA Book, FIFA Manual Book. Jadi FIFA Manual Book tuh sebenarnya saya jadi agak lupa update lah ya, tapi pernah baca itu potensial negara untuk baik itu sebenarnya ada di populasi sebenarnya. Jadi kalau populasi kita udah, karena kayaknya agak lebih banyak nih dari beberapa negara yang dekat lah kalau ASEAN gitu. Sebenarnya kita mampu sebenarnya gitu. Tapi agak riskan Mas yang ngomong kayak gini nih. Tapi bahasanya kita tuh kan mau berkembang nih Mas di Indonesia. Jadi kalau mau berkembang, kita sebenarnya butuh banyak SDM. Jadi para pelatih semua di Indonesia ini sebenarnya bisa aja kita guyupnya, atau bahasanya guyup banget ya, apa ya? Kolaborasi. Meramut. Kalau saya boleh kasih pesan lagi gitu ya. Dari tahun 2020 saya pernah baca di zaman sekarang itu ada 4 pilar tuh yang kita harus paksa. Pun ini bukan di bidang kepelatihan doang gitu. Itu pertama critical thinking. Ya, kedua kreatif dan inovatif. Kreatif. Ketiga komunikasi, keempat kolaborasi. Kalau 4 ini kita bisa bangun di seluruh pelatih, anggaplah ini sekarang Di seluruh tempat juga. ya. iya, ya pelatih di seluruh daerah-daerah gitu. Kita punya satu visi dan lain-lain dikonsolidasikan dari PSSI itu sendiri. Mungkin kita bisa gitu karena kita jelas tujuannya sama gitu. Tapi kan di Indonesia uniknya tujuannya kan kadang sama-sama juga, alias gitu kan. Iya. Nggak ada stop. Ya kan bahasa gitu aja gitu. Iya. Cuman ya kalau bisa dibilang bisa secara opini bisa. Bisa. Tapi ya tadi harapan saya sih malah kalau bisa ya mudah-mudahan didengar sama Harusnya, semua elementer sepak bola Indonesia tadi kan Mas. Pertanyaannya Indonesia terus Mas, alias saya ngomongnya gimana nih posisinya? Saya soalnya nasionalisme ya. saya. Nasional. Yang harus dirapikan sebenarnya. Iya. Kolaborasi antara Kalau pelatih dan bahasa juga pemain. netizen ya Asik apa? terlalu banyak yang harus dibahas Mas. Oke. Itu oke. Oke, lanjut ya. Kalau dari saya paling untuk ke jenjang profesional bisa disimpulkan ya seperti itulah. Gitu Iya, kan. tapi mudah-mudahan bisa Berubah. segera tercapai dengan adanya podcast Pena Sport ini. Amin. Terdengar. Amin. Gitu aja udah. Pak Erik. Tolong lihat ini Pak. Terakhir mungkin Mas, Iya. harapannya untuk generasi muda yang ingin melaju ke jenjang profesional dan juga pesannya untuk mereka-mereka. Harapan dan pesan ya. Iya. Harapan saya untuk generasi muda dan mudi, kan kebanyakan sekarang putra-putri kan kalau di sepak bola tuh. Itu satu sih yang tadi yang pesan saya. Yang paling simpel adalah kalau kamu merasa kamu bingung tentang proses tumbuh, kamu harus tanya sama pelatih kamu gimana pun keadaannya. Karena terkadang pelatih juga butuh belajar dari anak muridnya. Jadi feedback itu bukan dari pelatih
ke pemain saja. Jadi pemain ke pelatih itu, pelatih juga harusnya merasa gitu ya. Saya juga saya bilang, saya maksa diri saya untuk mau ditanya gitu. Karena kolaborasi itu penting gitu. Gitu sih. Jadi harapan saya harus mau bertanya untuk soal anggaplah sekarang kita bicara sepak bola. Gitu. Jadi sepak bola itu sendiri tetap bukan hanya tendang-tendangan atau olahraga saja. Jadi ada pembelajarannya yang kalian juga butuh tahu dari pelatihnya langsung. Itu harapan saya. Oke, harapan dan pesannya berarti untuk generasi muda jangan malu bertanya kepada pelatih ya. Betul. Sebenarnya bagus banget insight cerita-cerita dari Mas Febri Sekio ini, benar nggak, Murama? Bener, jujur gue dari tadi merhatiin dapat banget kayak insight-nya tuh dari dunia bola yang kayak gue nggak tahu tuh tadi yang sistemnya Indonesia yang dulu gimana, terus anak-anak muda tuh yang tadi yang umur 6-9 tahun terus ada jenjang umurnya fase-fase itu baru tahu gue. Jujur dari sini gue mendapatkan insight yang baru dan dari pengalamannya Mas Kio dan harapan-harapan dan untuk pesannya itu juga menurut gue sangat mewakili orang-orang di sana mungkin yang pengen lihat anak-anak muda, apalagi kan di Indonesia ini juga vibes bolanya tuh kenceng kan, misalnya kayak orang banyak yang suka sepak bola. Terus menurut gue kayak dapat banget sih di podcast. Untuk teman-teman di rumah, semoga dalam obrolan kali ini Penasport bisa menjadi gambaran untuk kalian menuju dunia profesional dalam dunia olahraga. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk tahu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.